Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriyah dengan NIM 5301002002111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SPI Klasik guna memenuhi nilai UTS dengan dosen pengampu Bapak Ahmad PDM selaku dosen pengampu mata kuliah SPI Klasik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah orang Muslim yang paling dekat dari Rasulullah setelah meninggalnya beliau, karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau dalam menjalankan tugas. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah adalah pengganti Nabi Muhammad sebagai imam umatnya. Sebagaimana bahwa Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdas saat melaksanakan tugas dengan benar. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Tugas Rasulullah terdiri 2 hal, yaitu kenabian dan kenegaraan. Kenegaraan adalah kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Bila terjadi perselisihan pendapat khalifah yang berhak mengambil keputusan, meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan para sahabat Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme demokratis. Siapa yang dipilih, maka sahabat yang lain memberikan baiat, yakni sumpah setia, pada calon pemimpin tersebut. Ada 2 cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu pertama, secara musyawarah oleh para sahabat Nabi. Kedua, berdasarkan atas penunjuk khalifah sebelumnya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhaifah At-Taimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar adalah Bapak Pemagi, karena dari pagi-pagi betul memeluk agama Islam. Beliau digelari As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad seringkali menunjukkannya untuk mendampinginya di saat penting atau di saat berhalangan. Dan Rasul tersebut mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas keamanan. Ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam. Setelah beliau wafat, beliau menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.
Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya beliau dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'adah Madinah. Mereka musyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun pada tahun 634 Masehi. Ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Khulafah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatmah. Perawakannya yang tinggi, besar, yang tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya. Jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungannya Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau masuk Islam pada usia 27 tahun. Beliau merupakan sosok yang pandai menulis dan membaca dan merupakan sosok yang paling keras wataknya di kalangan kaum Quraisy. Beliau menjabat selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari. Pada hari Rabu, bulan Zulhijjah, tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab meninggal. Beliau dibunuh ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Khalifah Umar bin Khattab dikenal seseorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negara jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Utsman bin Affan. Nama lengkap ialah Ibnu Affan Ibnu Abdil As Ibnu Umayyah. Dari pihak Quraisy, beliau memeluk agama Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah dari zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap Utsman bin Khattab adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting di antaranya adalah Marwan ibnu Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Utsman hanya menyandang gelar khalifah. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencengkam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman akhirnya meninggal pada hari Jumat, tanggal 17 Zulhijjah 35 Hijriah, ketika para pemberontak memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Khattab mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Pemberontakan waktu itu menguasai Madinah tidak mempunyai pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali bin Abi Thalib sempat menolak, tetapi Zubair bin Awam
dan Thalib bin Ubaidillah memaksa beliau, sehingga akhirnya beliau menerima baiat. Mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Pada 24 Januari, ketika Ali bin Abi Thalib sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufa, ia terkena serangan pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh kelompok Khawarij Abdurrahman ibnu Muljam yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita, temannya yang terbunuh di Nahrawan. Demikian itulah presentasi saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.